Wawancara dengan Ki Minjil. Terima kasih untuk sebetulnya tentang kalau kita mengatakan penyembuhan alternatif atau boleh dikatakan juga makanya kita di sini disebut wisata holistik. Kenapa saya sebut wisata? Karena di sini adalah tempat untuk bagaimana kita menyembuhkan. Menyembuhkan itu bukan hanya karena penyakit, tapi mungkin jiwa, juga mungkin kondisi, keadaan, dan itu yang membuat orang itu merasa sakit, entah itu sakit batin, sakit pikiran, ataupun fisik. Nah, di dalam suatu misalnya prosedur di sini adalah bagaimana kita mengatakan bahwa orang atau si pasien atau saudara kita datang bukan salah satu mengatakan oh ya ini saya punya keluhan, oke, keluhan saya terima, semua saya tampung, kemudian saya mempunyai prinsip sendiri, saya mempunyai diagnosa sendiri dengan apa yang saya lihat dan saya diagnosa. Jadi bukan karena orang itu atau si pasien mengatakan bahwa saya sakit lambung, saya langsung menentukan atau memberikan obat lambung, belum tentu. Jadi saya lihat dulu, saya cek, saya diagnosa dari air seni. Jadi dari situlah nanti akan ketahuan apa sebetulnya yang membuat orang itu atau si pasien itu merasa sakit. Karena lambung itu suatu hanya bagian, tapi di dalam lambung itu adalah suatu hal yang luar biasa. Lambung, dari lambung aja itu udah berapa penyakit, boleh dikatakan berapa versi. Contoh ada gastritis, ada tuka, ada yang namanya asam lambung dan lain sebagainya. Itu hanya salah satu. Makanya kalau kita mengatakan di sini, orang sering datang nanya lewat telepon, Ki, bagaimana cara pengobatannya, seperti itu. Di sini tetap saya mengatakan herbal dan terapis. Makanya di sini wisata terapi holistik. Nah, terus kemudian apa sebetulnya yang kita lakukan di sini? Satu, yaitu untuk penyembuhan. Penyembuhan itu bukan berarti orang yang datang ke sini saya mengatakan pasti sembuh, tidak bisa kita mengatakan bahwa kamu harus yakin, Anda harus percaya, tidak. Jangan percaya saya, jangan meyakini saya dulu sebelum dibuktikan. Nah, setelah dibuktikan boleh jenengan mau mengatakan kepada orang lain, rekan, saudara, semuanya. Buktikan dulu bahwa apa yang jenengan rasakan, jenengan alami itu berbuah positif. Itu yang saya pakai di sini, yang saya tanamkan pedoman yang ada di sini. Jadi hal-hal apapun tergantung sembuh dan tidak. Saya satu lagi ya tips ya, itu adalah bukan masalah misalkan bukan masalah orangnya, bukan masalah obatnya, bukan masalah tempatnya. Itu hanya formalitas. Yang paling utama penyembuhan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita melakukan, memberikan suatu asupan atau membuat metabolisme kita itu balance. Yaitu dengan cara satu, pola hidup, pola pikir, pola makan. Kalau semua itu dilakukan dengan positif dan baik, pasti kita doa, kita berusaha, pasti akan ada perubahan dan itu akan apa yang seperti mereka minta pasti akan membuahkan hasil yang positif. Walaupun misalkan contoh, dok, maupun saya praktisinya yang dikatakan wah, orang mengatakan praktisinya terkenal, obatnya jitu, tempatnya luar biasa, belum tentu kesembuhan ada di situ. Tapi satu tadi, yaitu niat untuk sembuh. Bahwa saya niat untuk sembuh, dimanapun itu tempat, disitulah kesembuhan saya. Bahkan yang sudah penyembuhan bisa pencegahan ya Ki. Nah, setelah itu baru, setelah semuanya itu
terjadi perubahan-perubahan, tinggal bagaimana untuk mengkondisikan atau membuat itu terus stabil. Seperti contoh, mau glukosa, ya glukoma, atau diabetes, atau darah tinggi, ataupun misalnya kolesterol, itu labil. Di saat kita bisa mengkondisikan badan, metabolisme kita, semuanya nggak ada masalah. Tapi pada saat kita di situ terjadi suatu pergolakan dalam tubuh kita, disitulah penyakit itu ngebom. Jadi orang misalnya, oh diabetes, saya nggak ada. Suatu saat nggak ada, mungkin selang berapa lama, tahu-tahu 300-400 banyak. Nah, disitulah yang perlu kita tegaskan di sini bahwa sebetulnya penyembuhan itu bukan karena tempat, bukan karena obat, bukan karena mahalnya, tapi adalah niat kita dulu sendiri. Nawa itu kalau orang Muslim. Nah, soal pasien yang kejujuran yang Ki Minjil tadi sebutkan, tekanannya bagaimana? Begini, satu, tentang misalnya, kalau di sini dalam pengobatan atau terapis ataupun cara untuk saya nggak mau, atau misalnya hanya saya nggak bangga dengan orang yang langsung datang di sini, Ki saya sembuh bagus, saya nggak akan bangga selama saya melihat bahwa itu belum sembuh. Nah, dan satu lagi, misalnya beliau mengatakan, Ki saya belum berubah sama sekali, belum apa, saya pun tidak langsung percaya. Saya akan mendiagnosa lagi. Artinya kalau sudah sembuh dialami baru ya. Dan di sini saya tegaskan, setiap orang di sini, setiap saudara kita, pasien kita, saya semampu-mampu ingin supaya mereka jujur di hadapan saya. Satu, kejujuran itu dalam arti kalau seandainya belum berubah atau belum ada perubahan, harus betul-betul mengatakan saya belum berubah. Di mana? Bukannya karena saya, orang banyak yang takut atau nanti takutnya akhirnya marah atau gimana, bukan. Tapi di sini adalah letak kesembuhan. Karena di dalam kejujuran itu kita akan mencarikan solusi. Seandainya pun itu belum betul-betul memang belum berubah, berarti saya yang harus mengecek ulang. Kenapa ini? Ada apa? Apa yang harus saya lakukan? Nah, terus kemudian apa yang obat apa yang, atau mungkin herbal apa yang harus saya pakai? Karena satu penyakit belum tentu sama herbal, belum tentu sama penyakitnya. Misalnya suatu kanker mana dulu, miom di mana dulu, kista di mana dulu. Misalkan kista di ginjal sama di rahim, misalkan di mana esofagus ataupun getah bening, beda semuanya. Tapi di sini sering orang melakukan bahwa herbal ini adalah penyakit kanker. Untuk kanker apa dulu? Nah itu namanya boleh dikatakan kita betul-betul tahu sampai detail. Ini mengandung enzim apa, ini mengandung sel apa, zat apa untuk hal-hal penyakit itu. Oke? Itu salah satu. Iya. Terima kasih Ki Minjil. Pesan terakhir yang paling penting yang harus disampaikan kepada pasien, calon pasien atau masyarakat luas, silahkan Ki. Satu, pedoman. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Dan tidak ada masalah yang tidak ada solusinya selama kita mau dan mempunyai niat. Niat tadi ya, ditambah doa ya kepada Yang Maha Kuasa. Dan niat. Otomatis kalau kita niat pasti dengan doa. Terima kasih Ki Minjil. Sama-sama.